Perkenalkan, nama saya Agus Nurpolis dari kelas TMK 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Kontrol Adaptif untuk pembahasan soal UTS. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang mikrokontroler Arduino yang Anda ketahui. Arduino adalah pengendali mikrokontroler yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, kelebihan Arduino. Kelebihan Arduino: 1. Murah. Papan perangkat keras Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000 rupiah saja. Yang kedua, sederhana dan mudah pemrogramannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Yang ketiga, perangkat lunak open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrogram berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis mikrokontroler ATmEGA 8 dan ATmEGA 168. Yang terbaru adalah ATmEGA 2560. Dengan demikian, siapa saja yang bisa membuatnya dan kemudian bisa menjualnya perangkat keras Arduino ini, apalagi bootloader tersedia langsung dari perangkat lunak Arduino IDE. Yang kedua adalah kekurangannya. Untuk kekurangannya, yang pertama, kode AEX terbilang besar bila Anda membandingkannya dengan mikrokontroler Pro. Yang kedua, kesalahan push bit sering terjadi pada waktu memproses bootloader. Yang ketiga, program lama harus ada notifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Yang keempat, ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, sebutkan bagian-bagian dari board Arduino beserta fungsinya. Dilihat pada gambar lain. Dari gambar dilihat nomor 1 yaitu USB socket atau power USB, digunakan untuk memberitahu satu dalam gaya papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Yang nomor 2, power barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu gaya secara langsung dari sumber gaya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Yang nomor 3, voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan kepada papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Yang keempat, kristal oscillator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan kepada papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lainnya. Yang keempat, kristal oscillator membantu Arduino dalam hal yang menghubungkan dengan waktu. Yang kelima, I5 17 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalkan memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, dengan menggunakan reset button.
17 pada papan Arduino. Kedua dengan menambahkan reset eksternal pin Arduino yang terlabel reset 5. Yang nomor 6 pada gambar adalah 3.3V atau supply 3.3 output port. Nomor 7 adalah 5V supply 5 output port. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Yang nomor 8 GND atau ground. Ada beberapa pin GND pada Arduino. Salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Yang ke-9 pin atau pin ini digunakan untuk memberi daya papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Nomor 10 analog pin. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor peledakan. Microcontroller yang sering digunakan adalah ATMER. Kita harus mengetahui IC apa yang digunakan oleh suatu papan Arduino sebelum memulai pemrograman Arduino melalui Arduino IDE. Yang ke-12 adalah CSP pin. Kebanyakan CSP adalah AVR, suatu pemrograman header kecil atau Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Selanjutnya adalah CK Power LED Indicator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino. Nomor 13 pada gambar adalah CK Power LED Indicator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Yang ke-14 adalah TX dan RX LED. Pada papan Arduino, kita akan menemui label TX atau transmit dan RX atau receiver. TX dan RX muncul di dua tempat pada papan Arduino Uni. Pertama, di pin digital 0 dan 1. Untuk tepat menunjukkan pin Arduino bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED adalah 13. TX LED akan berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Yang ke-15 adalah digital 1 atau 0. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin, 6 pin output, menyediakan PWM pulse width modulator. Pin-pin ini dapat mengkonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1, atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Ke-16 yaitu ARIF. ARIF merupakan singkatan dari Analog Reference. ARIF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Soal yang keempat adalah jelaskan rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut. Yang pertama, perancangan sistem fleksibilitas ATS (Automatic Transfer Switch). Pada instalasi listrik, kapal berbasis microcontroller. Tidak dipungkiri bahwasannya kebutuhan listrik merupakan aspek penting tidak terkecuali dalam kapal. Tentu biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual. Namun kali ini dengan menggunakan Arduino IDE,
dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. Yang kedua, yaitu sistem palka. Pada sistem ini, setiap seksi tutup palka dihubungkan satu sama lain dengan engsel serta seksi tutup palka yang tepi dihubungkan dengan ambang palka atau geladak dengan engsel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.